Oke, mau perkenalan singkat juga. Sebenarnya namaku Atika Futurisa dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, ini ada Instagram kalau mau follow juga boleh. Jadi kalau di situ kalau mau tahu tentang aku atau DM juga bisa di situ. Nanti kalau mau butuh nomor HP aku juga bisa nanti kasih di chat ya. Gitu. Jadi salam kenal juga buat teman-teman anak-anak Himatek ya. Teknik kimia gitu itu dulu jurusan yang aku pengen dulu gitu. Nah, aku pengen tahu juga nih. Nah, ini kan Hamin 15 ya, bener nggak? Hamin 15. Bener ya? Nah, ini aku pengen tanya juga sih, udah pada siap atau belum gitu kan? Atau ada yang belum bayar utang puasa? Nah, itu. Coba mungkin boleh ditaruh di kolom chat gitu. Kabarnya kayak gimana nih, udah pada siap belum gitu. Boleh lihat kalau ada di kolom chat. Mau lihat nih ya chatnya. Insya Allah siap, Mbak. Siap kan, Mbak? Belum siap, Mbak. Kenapa tuh belum siap? Alhamdulillah udah lunas. Puasanya udah lunas. Alhamdulillah. Gitu. Ya nggak apa, siap-siap. Aku juga belum siap-siap gitu, belum siap-siap amat gitu kan. Tapi sama-sama kita persiap sendiri. Gitu kan. Oke lanjut. Nah nanti di sharing-sharing ini aku mau sharing 6 poin. Sini yang pertama itu ya kita sama-sama tahu keistimewaan bulan Ramadan gitu. Tapi kita kayak recalling lagi gitu, mengingatkan kembali. Terus meraih keistimewaan bulan Ramadan itu aku mau ada istilah mindful Ramadan. Nah ini cara mindful, gimana mindful itu gitu. Terus yang ketiga itu Ramadan itu adalah the month of hope, bulan penuh harap. Nah ini perlu dimanfaatin banget buat kita gitu kan. Terus yang keempat itu Ramadan itu kembali ke fitrah, saatnya kita untuk kembali ke fitrah. Nah fitrah kayak gimana sih, nanti aku jelasin. Nah terus yang kelima ini Ramadan buatlah proposal hidup. Kenapa emang harus ada proposal hidup? Udah kayak mau ngelamar kerja aja ya. Nah ini penting banget nih. Terus yang keenam adalah hikmah bulan Ramadan buat setelah Ramadan gitu. Apa aja sih manfaatnya setelah bulan Ramadan ini? Pasti sebenarnya banyak ya, tapi mau dijelasin juga nanti. Nah ini yang pertama itu keistimewaan bulan Ramadan. Oke. Nah, mau aku jelasin juga singkat-singkat aja sih. Sebenarnya di bulan Ramadan itu sebenarnya kalian juga tahu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an kan. Kalau yang tadi dibacain sama siapa ya tadi? Pokoknya ayat Al-Baqarah ini juga kan, ayat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridun. Panjang lah itu kan. Tapi aku dekat ini pokoknya ya ini, nah ini dijelasin juga kan, di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Jadi Iqra gitu ya, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu diturunkan waktu ada yang bilang itu 17 Ramadan, ada yang bilang juga 18. Jadi sekitar segitulah 17 Ramadan. Nah gitu, nanti itu adalah menjelaskan mengenai petunjuk pembeda antara yang hak yang batil, terus barang siapa ya itu. Nah itu pokoknya. Nah ini jadi bulan suci banget kan, diturunkannya bulan Al-Quran ini gitu. Terus dan kedua ini ternyata setan-setan tuh dibelenggu gitu. Jadi pintu-pintu neraka tuh ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Kok bisa sih? Nah karena waktu kita di bulan Ramadan itu, kita kan puasa kan, nggak puasa, nggak boleh makan minum, nggak boleh kata-kata kasar gitu, terus nggak boleh marah gitu kan. Nah yang buruk-buruk itu kita tinggalin gitu. Nah justru kita malah fokus pada coba misalnya kita puasa kita malah nggak fokus ini nggak sih? Misalnya mau nonton film nih, tapi kayaknya nonton sia-sia banget ya. Mendingan baca Quran aja deh gitu. Atau enggak gini, aku pengen marah-marah tapi kok bikin lapar ya ntar ya. Aku malah lapar gitu. Ya udah kayak fokusnya tuh cuman lapar. Fokusnya itu kayaknya apa ya? Hal yang sia-sia itu malah kita tinggalin gitu loh, secara nggak langsung gitu. Kita tuh punya insting sendiri gitu di bulan puasa itu. Makanya itu hebat banget nggak sih? Mana setan-setan juga dibelenggu kan. Jadi kayak hal baik itu banyak banget yang kita bisa lakuin di situ. Makanya itu pintu-pintu surga itu dibuka. Makanya kita karena
karena kita malah memperbanyak pahala di situ gitu kan. Terus terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan gitu. Nah, ini di surat Al-Qadr ya. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairum min alfi syahr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini malam ini ya, 10 hari terakhir ya, kayak gitu. Ini harus dimanfaatin banget soalnya 10 hari terakhir itu akan menentukan hidup kita gitu loh. Maksudnya hidup kita tuh kayak nanti kalau kamu di akhir Ramadan ini kayak gimana sih? Nah, itu ditentuin juga tuh di 10 hari terakhir itu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa fokus cuman 10 hari terakhir. Tapi juga harus semuanya gitu. Nah, ini kayak doanya dikabulkan, terus malaikat-malaikat turun kayak gitu kan. Nah, ini sangat perlu dimanfaatkan banget. Terus berlipatnya pahala amalan di bulan Ramadan gitu. Ini ada hadis juga pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka gitu. Dan pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup serta seorang penyuruh-penyuruh. Wahai yang mengharapkan kebaikan di surga lah pada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, maksiat berhentilah gitu. Allah memiliki hamba-hamba yang selamat dari api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Nah, ini pernah juga kan tahu kalau misalnya pahala di bulan Ramadan ini banyak itu berlipat ganda gitu. Ada juga sih hadis tapi dhaif sih, tapi dia tuh juga hadis riwayat Tirmizi juga itu bilang itu amalan-amalan di bulan Ramadan tuh berlipat gandanya. Terus yang kelima ini bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa. Ini yang jadi penting banget sih. Karena kita tuh harus punya list-list doa. Nah itu kayak ibarat kalau kamu mau umroh gitu. Punya list-list gitu kan. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini nyambung nanti ke kenapa kita harus banyak berdoa dan kita harus punya plan lanjut buat di Ramadan itu, gitu kan. Nah, ini pengen jelasin juga nih yang bagian kedua. Ini ada mindful Ramadan. Nah, meraih Ramadan dengan kesadaran penuh agar lebih bermakna. Nah, pada tahu nggak sih mindful itu apa gitu? Jadi mindfulness itu adalah momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu. Kayak misalnya lagi ngerjain tugas, itu tuh coba kita fokuskan pada tugas itu gitu. Jadi nggak yang kita banyak pikiran saat itu gitu. Karena kalau banyak pikiran tuh kita nggak fokus gitu loh. Kita nggak bakalan menyelesaikannya dengan baik gitu. Atau kalau misalnya di mindful Ramadan ya, itu adalah tentang ibadah dengan kesadaran penuh yang merasakan kehadiran Allah di hati. Nah, ini tuh sebenarnya lebih ke kualitas gitu, kualitasnya kita sendiri sebagai untuk beribadah gitu. Jadi contohnya tuh kayak kita bisa tumakninah di sholat, kita bisa tadabbur Quran, dan kita tuh merasakan kehadirannya Allah saat kita beribadah itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang penting sih. Kadang tuh kita suka melewatkan itu gitu. Kita tuh kadang fokusnya di Ramadan itu, fokusnya tuh cuman ke kuantitas aja. Kayak ya udah oke, nanti aku mau Ramadan mau khatam Quran berapa kali gitu, itu kuantitas gitu. Tapi mungkin di kuantitas itu kita kurang ke tadabbur Qurannya gitu. Nah, itu kan melewatkan kayak gitu kan sayang banget ya. Kita nggak benar-benar tahu apa kandungan Al-Qur'annya gitu. Terus kalau lihat nih Imam Ghazali mengungkapkan
ibadah puasa itu merupakan seperempat bagian dari iman. Artinya umat Islam yang tak berpuasa tanpa alasan yang jelas maka imannya berkurang seperempat. Itu tuh ada hadis Rasulullah yang bilang kalau kesabaran itu adalah setengahnya keimanan. Dan puasa itu setengahnya kesabaran. Jadi puasa itu jadi seperempat gitu loh. Jadi seperempat tadi kan. Nah itu. Jadi kayaknya kita kayaknya perlu untuk memantapkan hati kalau berpuasa ini itu tuh ada alasan yang jelas nih buat apa sih kita berpuasa. Jadi nggak cuman kayak ya udah menahan lapar terus menunggu buka puasa aja gitu terus kepalingan nanti waktu puasa tiduran aja kayaknya sayang banget gitu nggak sih? Kenapa nggak kita maknai lebih dalam? Nah, itu. Mari kita ini ya sebenarnya ada tips-tipsnya sih di sini. Nah, ini kita coba fokus pada kualitas, tidak hanya kuantitas yang tadi aku jelasin itu ya. Jadi kita di sini punya niat yang benar. Niat yang benar tuh niat yang hanya untuk Allah aja gitu ya. Dan apa yang dilakukan tidak hanya mencapai goals dan checklist, namun adalah pencapaian untuk dekat kepada Allah. Nah, ini pencapaian untuk dekat kepada Allah. Maka dari situ akan terlahir keberkahan dan keindahan cahaya dari Allah. Kita akan fokuslah pada sesuatu yang lebih mindful gitu loh, lebih bermakna juga gitu. Mungkin kita lagi kuliah nih ya, lagi pada semester berapa sih ini? Semester 3 mungkin atau semester 2, semester 1 mungkin ya. Semester 2 ya. Semester 2 sama semester 4. Ya, 4 Mbak, 4, 6. Oh, 4, 6. Ada yang semester 8 nggak? Kayaknya kalau yang hadir nggak ada, Mbak. Oh, 4, 6 ya? Oh, mantap. Nah, ini lagi pada sibuk pasti ini kuliahnya. Nah, apalagi diimbangi sama ibadahnya Ramadan ya, banyak kan gitu. Nah, fokuslah kalau kayak gini tuh kita punya pilihan nih, fokuslah pada kualitas aja. Kalau kuantitas itu malah kewalahan. Saya contoh kuantitas itu kita kepengen tahajudnya itu rutin. Satu hari 8 rakaat misalnya. Padahal udah tarawih juga, tapi pengen tahajud juga 8 rakaat. Boleh, nggak apa-apa kalau kuat. Tapi kalau nggak kuat misalnya, dia hari itu dia nggak ada tugas nih, jadi dia bisa tahajud 8 rakaat gitu. Tapi besoknya dia ada tugas banyak gitu ya, jadi nggak bisa tahajud, tuh capek karena malam harinya dia buat nggak tidur gitu kan dirinya ini kurang aja sih gitu. Jadi fokus coba kita pilih yang kualitas aja gitu. Jadi coba lakukan dengan sadar, terus fokus seperti itu maknina dalam sholat, tadabbur dalam Quran, apa lagi ya? Mungkin kayak berbagi sedekah waktu bulan Ramadan, waktu siang hari kayak gitu. Banyak sih sebenarnya. Coba lebih fokus pada ibadah kita, nah itu. Terus yang kedua ini, memiliki niat dan tujuan yang utama. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini sebenarnya harus ditanamkan sejak dini nih, maksudnya sejak waktu kita mau memulai Ramadan itu ya. Sejak sekarang sih sebenarnya. Nah, ya ini tadi nih, kalau kita tuh fokusnya cuman fokus untuk mencapai target-target aja. Nanti jadinya kalau kita untuk menuntaskan target-target aja, kecapean sendiri gitu loh kita, kalau nggak kuat ya. Apalagi nggak kebiasa sebelumnya gitu. Padahal Allah itu menyukai keseimbangan dalam ibadah gitu. Nah, lakukan secukupnya dan sebisanya. Ramadan itu bukan menjadi ajang perlombaan, apalagi perlombaan sama teman yang lain ya. Sebenarnya perlombaannya sama diri kita sendiri gitu. Namun pentingkan kualitas dalam melakukannya untuk diri lebih baik lagi. Jadi jika tidak mencapai target ya kita jadi nggak mudah mutung gitu, nggak mudah sedih karena ya fokus kita ya proses bukan hasil dari target kita itu sendiri gitu kan. Soalnya banyak sih ya kayak orang-orang tuh ingin khatamnya tuh
Ini sampai 10 kali dalam satu Ramadan. Berarti itu berapa kali ya? 3 hari satu hatam gitu ya. Itu pernah ada tuh di pesantren aku 11 kali hatam, Bang. Itu banyak banget. Tapi dia keren sih. Dia juga bisa membagi waktunya dengan baik gitu kan. Gitu. Nah ini niatnya tuh harus untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi bukan pada yang lain ya, bukan untuk misalnya biar bisa mengalah, bisa ini nih apa ada rival nih, misalnya ada rival kebaikan lah gitu. Boleh sih ada rival kebaikan, biasanya kan ada target kamu berapa nih hatamnya, 3 kali gitu, aku 4 kali gitu. Terus habis itu aku nggak kecapai nih gitu, gue gimana ya, nanti aku harus jajanin dia gitu. Jadi nggak apa-apa sih, tapi target apa niatnya jangan terus-terusan di situ gitu. Nikmati prosesnya aja. Terus yang ketiga itu lakukan muhasabah, refleksi diri kepadanya. Jadi mungkin kita kelelahan atau capek ibadah gitu ya, tapi nah kayak gitu, kalau kayak gitu tuh harus sadar nih kalau kita tuh harus doa lagi sama Allah gitu. Coba sadar dengan diri sendiri gitu kan. Bila kita tidak mengenal diri sendiri, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah gitu kan. Kita tidak kenal lelah untuk beribadah, tapi kita tuh harusnya tahu kemampuan kita sendiri. Ini minta pengampunan, mengharap ridhonya Allah gitu. Dan bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Nih, tadi sih ada yang pertama itu fokus pada kualitas. Yang kedua itu miliki niat yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga itu lakukan muhasabah. Itu mindfulnya. Ada yang keempat. Ini sebenarnya teknis ini. Aku baca kemarin itu kayak meditasi gitu ya. Meditasi singkat gitu. Tapi yang mungkin kalian pernah tahu meditasi atau ada yang pernah nyoba? Nah ini lakukan tiga nafas. Nah ini meditasi yang Islam itu dia bisa mengkonekkan mind pikiran, body, tubuh kita dan hati kita. Nah itu biasanya bedanya sama meditasi biasa itu dia cuman mind sama body, dia nggak ada heart-nya, kurang heart-nya gitu. Nah kalau di Islam ini ada heart-nya, itu bedanya. Nah yang pertama, nafas pertama ini 3 kali nafas ya, singkat banget sih, tapi coba lakuin 5 menit aja. Nafas pertama itu kayak nafas dalam kita gitu, tarik nafas, terus hembuskan lewat mulut. Nah ini fokuskan pada pikiran, pada nafasmu sendiri gitu. Coba hilangkan hilangkan fokus-fokus yang lain gitu. Nah ini untuk fokus ya. Ini untuk menjernihkan pikiran gitu yang pertama. Terus yang kedua itu relax your body gitu. Hilangkan ketegangan di tubuh kamu gitu. Napas kedua. Terus napas ketiga ini, nah ini yang hard ini. Ditanya nih pada diri kita sendiri, emang what's my intention? Tujuan aku tuh buat apa sih? Aku akan mindful dalam waktu sholatku hanya untuk Allah gitu. Jadi heart-nya itu nyampe kepada tujuan kita sendiri hanya untuk Allah, ya, itu menyentuh hati. Ini sebenarnya akan bermanfaat banget sih kalau misalnya kita lagi banyak pikiran tapi kita mau sholat. Nah itu contohnya kayak gitu tuh. Kita mau sholat, baik pikiran dalam waktu sholat. Waktu kita mau sholat itu kan kadang kepikiran kita pecah-pecah. Antara mikirin tadi kunci motornya udah aku ambil belum ya, kayak gitu loh, kayak nggak fokus gitu kan. Nah ini coba lakukan kayak gini sebelum sholat gitu kan, nanti bakalan fokus kamu. Oh iya, aku sholat ini untuk Allah. Aku akan kerahkan semua takbirku, rukuku, sujudku, semuanya hanya untuk Allah. Ini akan berimpact banget sih. Mungkin kalau yang pernah nyoba meditasi singkat itu akan punya impact bagus. Nah
itu tadi ya yang mindful. Mungkin ada yang nyatat. Nah, aku pengen jelasin juga nih yang ketiga nih, Ramadan of Hope, Month of Hope. Banyaklah berdoa karena ini adalah bulan dikabulkannya doa. Ini penting banget. Aku juga pengen nih melis apa aja sih doa-doaku. Kalian juga ya, bersama-sama. Oh ya, ini penjelasan singkat ya. Karena kenapa sih kok Ramadan ini the month of hope gitu? Karena yang pertama itu mungkin ini penjelasan tadi ya. Itu Al-Qur'an itu diturunkan di sini gitu. Adalah sebuah harapan untuk meraih surganya. Jadi kalau teman-teman ingat juga ceritanya Nabi Adam ya, Nabi Adam dari surga, terus beliau itu makan digoda setan ya di sana. Terus digoda iblis. Terus disuruh makan buah khuldi, terus kena hukuman, terus turun ke bumi gitu. Tapi sebenarnya itu tuh pemikiran-pemikiran yang barat gitu ya, itu tuh sebagai hukuman. Tapi kalau dalam Islam itu enggak. Dalam Islam itu ini tuh sebagai takdir kita ini sebenarnya. Emang udah dijelasin juga kan di Al-Baqarah ayat 30. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a itu. Nah, itu Allah akan menjadikan seorang makhluk sebagai khalifah di bumi. Nah, gitu. Terus malaikat tuh nanya gitu kan. Emang siapa yang bakal jadi khalifah? Bukannya kami takut bakalan bertumbuhan darah lagi sebelumnya gitu. Tapi Allah tuh tahu apa yang mereka tuh nggak tahu gitu. Itu Nabi Adam itu emang yang khalifahnya, manusia seperti kita gitu kan. Nah gitu. Lalu, kalau Nabi Adam itu diturunin dari surga, dia tuh kan pasti pengen balik lagi kan ke surga gitu kan. Dia udah tahu gitu, karena dia pernah ngerasain di surga. Tapi beda sama kita nih, kita yang nggak pernah tahu surga itu kayak gimana. Masa kita mau ke surga, ngerti nggak sih? Masa kita kangen gitu, kita kan belum pernah ngerasain kayak gitu kan. Nah, tapi kita pengen, tapi kita tuh kayak lost hope ya nggak sih? Pernah nggak sih kita ngerasa kayak, aku kayaknya nggak bakal masuk surga deh. Lost hope banget gitu. Tapi Allah itu baik gitu loh. Ya apa ya, kita tuh meskipun bukan Nabi Adam, tapi kita tuh harus punya harapan lagi gitu. Makanya Allah tuh nurunin Al-Quran. Biar kita sadar kalau kita tuh bisa loh. Meskipun kita tuh nggak pernah ke surga, meskipun kita tuh bukan Nabi Adam atau nabi-nabi yang pernah ya berbuat baik sebelumnya, gitu. Nah, itu diturunin Al-Quran tuh sebagai harapan. Nah, di sini baru dibilang ya ini Al-Quran itu adalah harapan. Ya itu month of hope itu, gitu. Kalau menurunkan Al-Quran sebagai harapan. Terus berdoalah di bulan Ramadan untuk kembali ke fitrah. Nah, ini. Pada akhirnya manusia selalu ingin condong kepada kebaikan. Maka itulah fitrahnya manusia. Fitrah kita itu sebenarnya menemukan misi kebaikan di dunia, misi peradaban ya, peran peradaban. Nah ini sebenarnya. Ini nanti akan aku jelasin tentang menemukan misi kebaikan di dunia. Ini agak banyak ya bahasannya ya. Jadi tentang keistimewaan Ramadan, mindful, terus ada tentang month of hope. Nah itu tadi yang month of hope dijelasin singkat. Terus ini saatnya kita untuk kembali ke fitrah. The month of kembali ke fitrah. Gitu. Temukan peran peradabanmu di Ramadan ini. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba peran peradaban gitu ya? Kok kayaknya bahasanya banyak banget gitu. Tapi ini penting sih, karena kita tuh kan diturunkan di bumi untuk menjadi khalifah di bumi gitu kan. Justru kita yang punya peran peradaban ini dong. Setiap manusia tuh pasti punya peran. Dia dilahirkan tidak sia-sia di dunia ini gitu kan. Seperti ayatnya Al-Quran gitu kan. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Ayat apa itu? Lupa aku, ada pokoknya. Oh iya ini kan yang tadi Al-Baqarah ayat 30. Allah itu menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah gitu. Ini yang
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan meninggikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu ketahui, apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini nih penting nih. Kenapa sih kita tuh harus nemu gitu? Karena setiap orang tuh bukan harus ya, kita pasti punya gitu. Tapi menemukannya tuh kenapa kita harus nemu gitu? Ya biar nggak galau lagi. Sering nggak sih mungkin kita galau ya, atau lagi quarter life crisis gitu istilah zaman sekarang gitu. Atau yang mau menuju pasca kampus mungkin ya biasanya kayak gitu. Karena kita tuh pengen gitu, fitrah kita tuh lagi menjerit apa sih peran aku di dunia ini apa gitu loh. Sebenarnya galaunya tuh karena itu, bukan karena galau aku mau galaunya itu. Makanya kita melahirkan galau-galau yang lain kayak ntar aku jodohnya siapa ya gitu. Ntar aku kerjanya di mana ya, atau aku ntar bukan S2 atau di mana ya gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dalam hati ya, dalam fitrahnya tuh ya. Peranku tuh apa sih nanti di bumi ini gitu. Nah itu tuh. Nah nanti kalau udah nemu itu tuh kita nggak bakal galau lagi tuh. Nah manfaatnya tuh bakal sebagai wujud keimanan kepada Allah ya. Wujud keimanan kita, terus kita mempunyai peta jalan menuju Allah gitu. Jadi kita tahu tuh jalan kita tuh kemana gitu. Jadi kan kalau udah tahu kan kita bakalan tenang nggak sih? Karena kita udah tahu jalannya. Kayak ibarat kita udah tahu Google Maps, petanya kemana gitu. Kita bakal diarahin. Gitu. Terus kita tuh bakal fokus tuh menjalani kehidupan. Jadi apapun yang kita jalanin itu bakal fokus ke muara yang peran itu. Terus ini meraih keberkahan kayak gitu dalam kehidupan kita, terus ada kebahagiaan sebagai amal soleh. Jadi apapun yang kita lakuin itu jadi amal soleh gitu. Pacuan amal menjelang finish gitu. Sebenarnya paling utama, makanya kenapa sih orang-orang ya, kalau kita kan belum umur 40 ya, tapi orang-orang yang umur 40 tuh lebih galau dibanding kita sebenarnya. Soalnya kalau kita lihat ya, waktu Nabi Muhammad kemarin, Nabi Muhammad dulu gitu, di tahun 40 tuh beliau lagi galau-galau banget tuh. Aku ini, makanya alam tuh memanggil beliau gitu. Anta Nabi, anta Rasul, sampai kayak, gitu, bingung gitu. Makanya Rasul Muhammad tuh dibawa ke Isra Mi'raj ya. Itu tuh untuk mengetahui, misi di dunia aku tuh untuk ini loh, untuk kebaikan gitu, untuk menyeru pada sholat ya kan. Waktu Isra Mi'raj kan ada peran untuk ngasih tahu sholat ya kan, perintah sholat. Nah itu tuh waktu umur 40 di pacuan amal menjelang finish ini tuh jadi pacuan akhir gitu. Nabi Musa juga galau waktu umur 40. Terus ketemu Allah secara langsung ya di Bukit Sur. Gitu. Terus amalnya tidak terputus. Nah ini penting nih, kalau kita punya peran beradaban ini, nanti kita tuh jadi amal jariah gitu. Kalau kita udah meninggal, amalnya tetap mengalir. Kan enak ya? Jadi contoh nih, perannya orang nih, nah dia punya pesantren misalnya, punya sekolah. Sekolahnya anak-anaknya baik-baik, anak-anaknya hati-hati, amalnya kan mengalir gitu. Nah ini penting banget nih. Kayak contoh kayak B.J. Habibie, beliau buat pesawat, gitu kan, perannya berarti buat pesawat, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Terus kalau perannya Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, gitu kan. Nah kita kan juga pengen kan punya peran kayak gitu. Nah ini ada gimana sih cara nemuinnya? Yang pertama itu perbanyak berdoa saat sholat dan saat puasa. Nah ini tadi the month of hope, puasa itu. Ini nyambung. Banyak doa pas sholat. Nah sholat ini kan kita dalam sehari ya, itu kan 17 kali baca surat Al-Fatihah kan.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jangan orang-orang yang kau rugikan ya. Makanya kan di surat Al-Fatihah itu doa paling utamanya itu kan ihdinas siratal mustaqim. Kan? Kita tuh selalu doa itu gitu. Nah itu yang penting. Nah waktu kita bulan Ramadan ini banyak banget sih sholatnya nih. Udah sholat sunnah, terus sholat duha, terus taraweh, terus qiyamul lail, banyak banget tuh, berapa itu. Nah semakin banyak itu semakin kita tuh semakin berdoa, banyak berdoa gitu kan. Nah banyak nih orang-orang tuh yang menemukan misi hidupnya waktu di bulan Ramadan. Salah satunya itu salah satunya tuh kalau tahu ya, Ustadz Nauman Ali Khan, mungkin teman-teman tahu atau ada yang belum tahu. Aku juga baru tahu sih. Itu beliau berdoa terus gitu, biar beliau tuh soalnya kepengen ngajar Quran gitu kan. Terus sampai sekarang beliau udah bikin sekolah tentang Quran gitu. Karena Ramadan sebelumnya itu udah doa. Keren banget kan? Gitu. Ini saatnya di Ramadan ini kita untuk berdoa. Terus yang kedua ini, buatlah proposal hidup. Ya, sebagai pacuan bahwa kita akan siap berdoa apapun di bulan Ramadan gitu kan. Ibarat mau ngelamar di tempat kerja gitu, dan butuh CV dan portofolio gitu kan. Nah, jadikanlah Ramadan ini seperti tempat kerja itu. Ini ya Allah, saya punya proposal ini gitu. Kayak gitu. Nah ini, coba mulai disusun sih ya. Nah, ini ada apa sih cara-caranya sih? Bukan cara, Ding. Step-stepnya. Proposal hidup, peran peradaban. Gitu. Ini kayak kontribusi unggulan setiap manusia pasti punya nanti. Jadi yang pertama itu coba analisa dulu kemampuanmu, bakatmu itu apa gitu. Coba misalnya kayak pakai tools yang lain, kayak pakai talent mapping, apa yang lainnya gitu. Mungkin ada yang bakatnya, saya kayak aku kan bakatnya kayak gambar gitu. Oh bisa jadi mungkin ini nih peranku nanti bisa dimanfaatkan buat apa aja nih. Aku bisa gambar, atau ya ada yang bisa apa ya, musik mungkin gitu. Terus nanti dia bisa menghasilkan karya apa gitu ya. Terus identifikasi minatmu. Minat ini kayak kamu tuh melakukan sesuatu, tapi kamu tuh nggak pernah capek untuk melakukan itu gitu. Padahal kamu nggak dibayar misalnya. Terus kayak kok aku senang ya gitu. Coba itu diidentifikasi deh. Aku punya minat ini gitu. Yang ketiga itu coba pahami kebutuhan lingkungan atau zamannya. Kayak misalnya di lingkungan ini isunya itu climate change misalnya. Lagi ini kan apa suhu pemanasan global dan lain-lain itu kan lagi ricuh banget ya di belahan banyak di seluruh dunia ini lah. Nah ini bisa jadi ini peranku apa ya, sebagai apa ya nanti di sana. Oh aku pinter analisis ternyata gitu. Terus minatku tuh di sana kayaknya gitu kan. Kayaknya aku bisa deh menganalisis tentang ini gitu, perubahan apa climate change ini gitu. Nanti aku bisa kerja di misalnya Greenpeace misalnya atau apa ya gitu lah. Nah, yang terakhir ini kembali yang tadi ya, the month of hope juga gitu. Jangan lupa untuk banyak doa dan istiqoroh gitu. Karena karena biar apa yang kita lakuin itu kembali untuk Allah itu sendiri gitu kan. Jangan sampai tujuannya tuh kita terkikis nih, udah lupa gitu. Panggilan-panggilan fitrah kita untuk Allah gitu lupa. Kita mentingin dunia itu kan, terus bisa jadi jalan kita tuh ternyata bukan jalan yang menuju ridho Allah gitu kan, padahal tujuan utama kita tuh kan untuk menuju ridho Allah gitu kan. Nah itu penting banget nih. Ini juga tamparan buat aku juga ya. Gitu. Oh iya, ini yang terakhir hikmah Ramadan. Nah ini hikmah Ramadan ini, hikmah setelah di bulan Ramadan ini bakalan menjadikan kita sebagai orang yang baik, orang yang lebih baik lagi kan. Nah ini apa yang pertama itu
kita menggapai derajat takwa. Nah, yang pertama itu kayak orang yang berpuasa itu pasti akan meninggalkan setiap yang Allah larang kan, nggak apa, nggak melakukan hal-hal yang buruk, meninggalkan kata-kata yang kasar gitu-gitu kan. Nah ini akan meningkatkan kita gitu, derajat takwa kita di mata Allah gitu. Puasa ganti kan Mbak, jadi sebelum bulan Ramadan kita udah puasa lah gitu istilahnya gitu, atau mungkin buat teman-teman yang udah puasa Senin Kamis gitu. Nah kalau dari yang saya rasa tuh justru Mbak, waktu puasa itu kan kita tuh kan lapar, haus gitu. Jadi kalau ada orang yang kayak buat kita kesel dikit aja tuh kita langsung cepet banget langsung pengen marah gitu, karena kita tuh di hati udah lapar gitu, dia nyari masalah, kita jadi cepet kesel gitu. Nah jadi mungkin aku mau nanya, gimana sih Mbak? Jadi biar itu kan marah kan ngurangin pahala puasa ya Mbak. Nah gimana sih biar selama kita bulan puasa itu kita justru amarahnya semakin tertahan, jadi kita nggak gampang-gampang marah gitu. Kadang-kadang kan dosen ada yang ngasih tugasnya banyak banget gitu. Kita kadang-kadang suka ngumpat dalam hati, mungkin ada juga yang terlepas ke mulut. Nah itu gimana sih Mbak ngatasinnya biar puasa kita tuh tetap sempurna lah pahalanya gitu. Oke, makasih. Itu pertanyaan dari kamu ya? Ya Mbak, dari saya. Coba namanya siapa tadi panggilannya? Acan Mbak. Hah? Acang? Oh iya. Acan. Acan. Oke. Sebenarnya teknisnya tuh kembali ke diri lagi sih. Kembali ke diri lagi. Gimana biar bisa nahan amarahnya gitu kan. Tapi kalau aku pernah baca hadis yang kalau misalnya contoh dia di depan muka gitu ya, depan muka marahnya tuh. Bukan yang online gitu, mungkin dosen online gitu, tapi yang depan muka banget. Itu bilang, misalnya dia marah-marah tuh orangnya, wah marah-marah kamu gitu. Terus bilang, kamu tuh bilang kayak gini, oh maaf ya, aku nggak bisa marah soalnya aku lagi puasa gitu. Kayak langsung ngomong aja gitu, aku lagi puasa. Oh iya, terus kayak dia kan paling jadinya nggak jadi marah lagi gitu kan. Terus kamu juga jadinya oh iya, jadi kamu jadi ingat lagi, oh iya aku lagi puasa. Mengingatkan diri juga gitu. Kalau supaya nggak marah lagi, apa ya, wudu ya kali ya, wudu. Paling ampuh itu wudu sebenarnya. Aku juga sering sih kayak pengen marah gitu. Tapi kalau tiba-tiba aku wudu itu hilang, dada tuh hilang amarahnya tuh secara perlahan gitu. Wudu, terus sholat 2 rakaat gitu kan. Ya, sholat 2 rakaat habis wudu gitu kan, ada kan? Sholat 2 rakaat gitu. Nah itu bisa sih menghilangkan amarah gitu ya. Itu ibadah banget sih. Terus kalau yang biasanya aku lakuin itu kalau marah itu palingan aku journaling sih. Journaling nulis. Mungkin kalau kalian ada yang suka nulis. Sorry berisik. Mungkin kalian ada yang suka nulis, nah itu coba ditulis. Aku sebel nih sama ini. Gitu. Tapi dari nulis itu tuh juga akan menghilangkan amarah itu sendiri dari diri kita sendiri gitu. Dan ini juga sih latih untuk menulis hikmahnya gitu, hikmah. Jadi nggak cuma kamu marah-marah doang di tulisan itu, tapi juga kayak oh iya mungkin ini teguran dari Allah, mungkin ini mungkin sebuah teguran biar aku tuh bisa menahan amarahku lagi. Kayak nulis ada konklusinya lah. Aku biasanya nulis kayak gitu sih, kayak ada konklusinya biar kayak oh ini sebagai refleksi diri aku sendiri gitu. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin yang lain juga bisa jawab. Kayaknya ada yang lebih punya pengalaman. Sharing-sharing lah kita di sini. Gitu sih, Chan. Oke. Ya, benar sih Mbak. Jadi mungkin emang pasti kan kita bisa ngambil hikmah ya dalam sebuah marahan, dan emang kan katanya kan marah tanda sayang ya. Jadi kalau orang yang nggak peduli nggak mungkin dia marah gitu. Pasti dia marah karena dia peduli dan dia pengen kita jadi lebih baik gitu. Oke, mungkin saya persilakan kepada Mbak Sahara mungkin untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Mbak Sahara. Mbak Sarah, kami katakan dari nyambung sama pertanyaannya Acan sih Mbak, mau nanya tentang kan di bulan puasa di bulan Ramadan itu kan kayak kita harus mengatur emosi dan nah juga kalau
nggak salah sih, saya pernah dengar kalau nangis itu nggak boleh ya pas puasa. Itu benar atau cuma marah atau nangis itu sebenarnya boleh ya sih kalau membatalkan atau enggak? Oke. Mungkin tadi pertanyaannya tuh intinya ini, Mbak. Nangis itu sebenarnya boleh nggak sih, Mbak, waktu puasa? Silakan, Mbak. Makasih Sahara gitu pertanyaannya. Kalau nangis tuh boleh kok kalau nangis. Kita tidak akan membatalkan puasa meskipun itu kita mengeluarkan cairan dari dalam tubuh kita. Kayak itu tuh kayak kita keringat sih. Maksudnya keringat membatalkan puasa enggak kan? Gitu. Sebenarnya enggak masalah kalau nangis. Kalau muntah baru membatalkan. Itu sih. Kayaknya enggak membatalkan. Meskipun kita jadi haus ya mungkin habis nangis. Gitu Sahara. Gitu. Gimana dari Mbak Sarah? Apa ada tanggapan? Oke, cukup. Oke. Saya izin lanjutkan ya, Mbak. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Fatia. Assalamualaikum, Mbak. Izin bertanya, bagaimana cara kita tetap jaga semangat beribadah dalam bulan Ramadan, khususnya setelah masa haid? Karena biasanya saya pribadi kalau sedang waktu haid, semangat ibadahnya merasa turun. Dan ketika sudah suci, jadi butuh pembiasaan nih buat ibadahnya lagi. Oke, silakan, Mbak. Kasih Fatia pertanyaannya. Jadi gimana caranya ningkatin lagi itu ya semangat ibadah setelah masa haid ya? Tapi jujur itu sama kayak aku juga. Jadi setelah haid itu males gitu. Males banget gitu kan. Mungkin udah kadung leyeh-leyeh tidak tidak sholat gitu kan kayak leyeh-leyeh. Terus ningkatin lagi kayak wow, ini sebuah transisi yang susah gitu. Mungkin ini sih bertahap aja ya. Kalau buat aku tuh caranya itu bertahap aja. Nggak bisa kayak bener-bener langsung fokus gitu, langsung fokus ibadah gitu. Soalnya sama sih kalau aku juga pertama kali habis sholat pertama setelah haid itu juga susah gitu. Susah fokus ya, kan susah sholatnya. Gitu. Jadi bertahap aja gitu. Mungkin sholat pertama masih belum terlalu fokus, kalau sholat kedua ditingkatin lagi gitu fokusnya. Terus mungkin tilawahnya yang awalnya nggak tilawah, coba tilawah lagi tapi nggak yang langsung 1 halaman misalnya. Setengah halaman dulu deh gitu. Mungkin biasanya 2 halaman gitu, tapi setelah haid setengah halaman dulu, nanti tingkatin lagi. Begitu sih kalau aku tuh bertahap aja gitu. Terus mungkin kayak nyari teman paling ya biar jaga semangat gitu. Mungkin ada teman atau ada keluarga sendiri yang menyemangatin gitu buat untuk terus semangat ibadahnya gitu, jemaah bareng kayak gitu sih. Mungkin kalau dari aku itu sih palingan Fatia, secara bertahap aja gitu karena ya itu mungkin setelah haid capek kali ya haid. Itu bertahap aja. Gitu. Mungkin kalau teman-teman lain mungkin ada yang punya jawaban lebih bagus, lebih menarik mungkin. Gitu. Ini Acang ada nggak ya? Udah gitu. Ada yang mungkin ada yang mau jawab juga. Mungkin Fatia mau nambahin? Oh iya Mbak, maaf tadi acannya sepertinya ke DC. Jadi saya ambil ahli dulu ya. Oke, Siti. Siti ya? Ini Mbak, Saharanya mau itu lagi. Oh, teman-teman yang mau
bertanya lagi silahkan. Raise hand. Assalamualaikum Mbak, aku mau tanya lagi boleh? Iya, silahkan Bapak. Iya, Ya. suaranya terdengar nggak ya Mbak Aiman? Mohon maaf. Kedengaran. Nyambung pertanyaan dari Mbak Sahara tadi kayak terkait misalkan bisa membatalkan puasa salah satunya kalau kita muntah ya Mbak, misalnya tidak disengaja. Nah, ataupun disengaja misalkan. Terus kalau misalkan keadaannya lagi berpuasa terus misalnya kita ngerasa kurang enak badan, terus sakit Mbak, tapi memaksakan diri untuk tetap berpuasa karena merasa sayang untuk pahalanya yang hilang, beribadahnya nanti untuk menggantinya juga misalkan dari berpuasa itu gimana ya Mbak baiknya? Apa kalau lebih baik untuk berbuka atau jika kita merasa masih kuat gitu ya dilanjutkan aja. Makasih Mbak. Oke, ini Fatia ya tadi ya? Yang nanya lagi ya? Iya Mbak. Oh, iya. Berarti kayak nggak kuat waktu dia puasa karena dia sakit ya? Ya misal sakit atau misal tadi paginya lupa sahur, misal ketinggalan sahur atau apa, ternyata gak enak badan di tengah siang hari misal seperti itu. Sebenarnya boleh kok. Kan ada keringanan juga kan ya kalau dia lagi sakit dan dia nggak kuat puasa, dia boleh buka. Boleh buka, tapi nanti kan diganti kan waktu di hari setelah Ramadan gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak kuat memang. Jatuh, iya sih. Nggak apa-apa sih. Kalau misalkan tadi kayak kita udahlah dipaksa ya, misalnya rasanya masih kuat nih, terus aku misalnya maksain aja, kira-kira bisa sampai buka, itu hukumnya tidak jadi makruh kan ya Mbak, atau tetap Kalau gimana tadi? Kalau misalkan tetap memaksakan dalam istilah karena merasa kuat nih sampai maghrib misalkan sampai buka, itu nggak apa-apa kan ya Mbak, nggak jadi makruh misalnya? Nggak apa-apa kalau kayak gitu juga. Jadinya pahala puasa jadinya. Makasih banyak Mbak. Sama-sama. Kalau nggak kuat bisa buka. Tapi nggak kuatnya beneran nggak kuat gitu ya. Terus kalau emang dikuatkan, nggak apa-apa jadi pahala puasa. Terima kasih Mbak. Sama-sama, kasih ya. Ya mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau mau bercerita pengalaman puasa tahun kemarin, silahkan raise hand. Oh iya boleh Semoga tuh. Boleh tuh bisa. cerita Ramadan online pertama kali. Ramadan online tahun kemarin. Yang sholatnya di rumah atau mungkin sholatnya sendiri. Oh iya Mbak, mau nanya sekalian. Karena tadi ngomong-ngomong Ramadan online, kemarin itu saya sempat baca. Kan kalau Ramadan online kayak anak kos, kayak saya gini kan kemarin nggak sempat pulang ya Mbak. Terus sholatnya sendiri, taraweh. Terus katanya boleh tuh nggak apa-apa dibaca berulang-ulang surat yang sama waktu taraweh. Itu benar nggak Pak? Pertanyaannya apa? Oh tadi yang bacaannya diulang-ulang nggak apa-apa? Iya, diulang-ulang gitu waktu sholat tarawih gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada masalah kalau bacaan suratnya diulang-ulang. Tapi nggak tahu ya kalau saya satu kali sholat itu kan 2 rakaat, berarti 2 kali bacaan kan. Kalau surat yang sama kayaknya aneh aja sih. Oh nggak tahu sih kalau secara hukum ya. Mungkin ada yang lebih tahu gitu, tapi nggak apa-apa sih diulang-ulang lagi gitu. Tapi iya sih, tapi apa ya? Sebenarnya baca Quran paling enak itu emang paling waktu sholat gitu kan. Jadi kayak sebagai murojaah atau sebagai apa, itu tuh bisa sekalian waktu sholat gitu. Kayaknya kalau dimanfaatkan sebagai murojaah itu lebih enak sih. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau secara hukum. Oke Mbak, makasih Mbak. Teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang ingin bertanya.
Silakan Raisa. Oh, ada Mbak Amani. Silakan Mbak Amani mau bertanya. Mbak Tika, aku mau tanya nih. Nah, kan kalau misalnya orang di bulan Ramadan tuh kan mesti jadi ajang perbaikan diri. Nah, kalau misalkan nih antara sebelum Ramadan sama saat Ramadan kan pasti ada upgrade kan. Nah, tapi kalau misalkan pasca Ramadan itu malah downgrade gitu, malah lebih buruk daripada saat sebelum Ramadan itu gimana ya? Makasih. Sama-sama. Amani pernah ketemu aku nggak sih? Oh iya, temennya Safarina. Halo Mbak Amani. Halo, Mbak. Kamu pernah ngerasain kayak gitu tak, Amani? Kayak dia malah downgrade waktu Ramadan. Pengalaman tak? Iya, pernah. Beberapa tahun yang lalu. Kalau ya itu kenapa ya? Kalau menurut kamu kira-kira kenapa itu? Ya, apa ya, kalau menurutku tuh mungkin karena kan dulu ya, zaman-zaman dulu kan terus sekolah itu kan pasti menghimbau anak-anaknya kok Ramadan itu kan untuk melakukan banyak hal baik. Cuman kok rasa-rasanya lebih ke quantity aja, bukan ke quality. Nah, mungkin karena aku dulu kepincut kuantitas gitu ya, bahasa Jawanya kepincut. Nah, jadi mungkin kayak habis Ramadan tuh gak ada bekas-bekasnya gitu loh. Malah kok perasaan jadi tambah jelek ya, kok tambah parah, apa kecapean waktu Ramadan doang gitu. Aku tapi makanya nggak tahu gitu. Kalau dari ceritaku gitu, pokoknya kayak udah kayak Jawanya tuh ngepur waktu Ramadan, tapi pasca Ramadan tuh kayak, udah cukup Ramadan, itu aja ngepurnya, capek duluan. Oh iya ya, paham. Kecapean waktu Ramadan ya. Udah kayak ini ya, sekolah 2 kali ya. Udah tuntutan sekolah Ramadan juga. Jadi capek deh tuh, double gitu. Mungkin ini sih palingan mungkin waktu itu kita fokusnya tuh pada hal-hal target-target itu gitu. Fokusnya tuh pada target aja, tapi bukan goals yang ya udah untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi ya. Gitu. Fokusannya tuh goals-nya itu gitu. Nah, itu mungkin kayaknya kita perlu niatnya tuh diulang lagi gitu. Mungkin kita harus mengulang niat lagi untuk sebenarnya Ramadan itu buat apa sih gitu. Diingat lagi gitu. Oh iya, Ramadan itu kan bulan suci untuk meraih keberkahan, terus meraih kebahagiaan karena kita beribadah gitu. Nah, masa kita beribadah malah bikin capek gitu kan, malah jadi nggak bahagia juga gitu kan. Nah, kita harus ingat-ingat lagi tujuannya itu buat apa sih. Nah, gitu kayak oh iya mendekatkan diri gitu kan. Oh iya mendekatkan diri tuh kayak gimana? Mendekatkan diri tuh oh ya dengan tumak ninah misalnya, dengan baca Quran dengan pelan-pelan, misalnya kayak gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau mau pilihannya kuantitas. Gitu. Tapi juga harus diimbangi nih sama kualitasnya juga kayak gitu. Dia mengulang niat lagi sih, muhasabah niat lagi gitu. Mungkin gini ya, kalau kita muhasabah niat, kita kepengen kualitas misalnya, terus jadinya kita mungkin kita malah nggak terlalu banyak khatam Quran dibanding Ramadan sebelumnya mungkin ya, karena kita pentingin kualitas. Nggak masalah kan, jadinya kan kita jadi punya fokus kualitas gitu, terus kita jadi tenang, kita jadi tahu tadabbur Qurannya misalnya kayak gitu. Itu juga sebuah pencapaian jadinya gitu sih. Jadi kayak meskipun hal-hal itu malah turun, mungkin kelihatannya turun ya di Ramadan, tapi kita malah meningkatkan kualitas, itu nggak masalah gitu. Jadi kita makin dekat kepada Allah, itu kan yang paling tahu kan kita sendiri ya. Kita makin dekat sama Allah nih,
kita makin banyak doa gitu-gitu. Nah itu kan yang paling tahu kita. Nah kita bisa dilihat dari situ tuh, kita meningkat atau enggak. Kayak gitu aja. Mengulang, meredefine niatnya. Gitu sih Amani. Ya nggak apa-apa, jadi pelajaran aja kalau kayak gitu. Biar nggak terlalu ambis, rushing gitu, rushing for this Ramadan gitu. Jadinya capek sendiri kan, gitu. Gitu. Ini juga belajar buat aku juga nih. Aku sebenarnya ini ngisi tuh kayak belajar gitu. Gitu. Oke, mungkin dari Mbak Amani apa ada tanggapan? Insya Allah dari aku udah nggak ada. Makasih ya Mbak Tika. Mungkin dari teman-teman yang lain apa masih ada yang mau bertanya? Mungkin sekitar 3 pertanyaan lagi mungkin. Oke, mungkin sambil nunggu aku mau nanya lagi Mbak. Jadi gini Mbak, kan mungkin Ramadan tahun ini beda sama tahun lalu, karena kan tahun ini kan kita masih kuliah ya, maksudnya di bulan Ramadan tuh kita masih kuliah. Saya lupa sih tahun lalu masih kuliah atau enggak, tapi kan ini kita baru mulai nih semesternya, dan insya Allah bentar lagi udah masuk Ramadan. Jadi gini Mbak, kalau yang saya rasa sekarang tuh kuliah tuh padat banget gitu. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang ambil SKS banyak tuh pasti tugasnya banyak juga. Nah, itu gimana ya Mbak caranya biar pas bulan Ramadan tuh kita nggak kehilangan waktu kita buat ibadah gitu. Mungkin kalau ibadah wajib, sholat pasti dilaksanain. Cuman kan untuk tadarus sendiri itu kan maksudnya butuh waktu gitu kan Mbak untuk ngaji tuh. Sedangkan kalau misalnya kita nanti ternyata saat kuliah itu ternyata banyak tugas, terus banyak kuis. Nah, itu gimana ya Mbak caranya kita biar seimbang gitu. Maksudnya ibadahnya tetap insya Allah jalan gitu, tapi pun kuliahnya juga nggak keteteran gitu. Karena kan kalau di bulan Ramadan sendiri kan kita kan pasti target ibadahnya harus lebih tinggi kan Mbak daripada hari bulan-bulan biasanya gitu. Misalnya mungkin bulan biasanya kita sholat wajib aja, mungkin nanti di bulan Ramadan kita tambah sholat-sholat sunnah gitu. Mungkin di bulan selain Ramadan kita jarang membaca Al-Quran, nanti di bulan Ramadan kita sering tadarus gitu. Nah itu gimana Mbak cara kita menyeimbangkan antara kesibukan kuliah sama ibadah biar kita tetap dapat nih dua-duanya. Gitu Mbak. Makasih pertanyaannya, 2 pertanyaan dari Kang tadi. Iya. Oh, buat ini ya, nyimbangin antara ibadah sama kuliah. Sebenarnya itu lagi sih, kembali lagi sih ke pilihan antara kuantitas atau kualitas gitu. Kalau kayak gini, menurut aku ya, kalau kayak gini, kayaknya kita nggak bisa banyakin kuantitas gitu. Coba kualitasnya aja gitu. Mungkin kita bisa milih itu ya, bisa milih itu. Kualitasnya ditingkatin, saya sholatnya dikhusuin gitu. Bacaan Qurannya nggak banyak nggak apa-apa, tapi dikhusuin juga bacaan Qurannya gitu. Mungkin gitu sih, apa ya? Sama yang paling penting itu palingan sama ada penyemangat juga sih, penyemangat. Sebenarnya lagi-lagi pertanyaannya, jawabannya sama-sama kayak gitu ya. Terus mungkin ini masalah prioritas juga ya, prioritas. Coba deh, sering nggak sih kita bilang kayak nanya gimana caranya kita nyimbangin antara kita yang sibuk kuliah dengan ibadah gitu. Gimana caranya kita bisa ibadah di waktu kita sibuk kuliah. Nah, coba itu dibalik. Dibalik itu kayak gimana? Dibalik jadi kayak gini. Gimana caranya kita kuliah di saat kita sibuk ibadah? Kebayang nggak? Dibalik. Ini prioritas kita itu ibadah gitu. Kayak gitu. Itu sih. Terus atau enggak itu prioritasnya. Terus mungkin juga ini juga niat lagi sih, kembali ke niat lagi. Meskipun kita enggak, misalnya ya, karena saking sibuknya kuliah misalnya, sampai kita tuh nggak bisa tilawah gitu. Nah, gimana kalau kuliah itu jadi ibadah ya? Oh iya, aku belajar ini buat ibadah.
ya nggak masalah, kita niatin, kita modal niat doang loh, itu bisa jadi ibadah gitu. Bagus nggak? Keren nggak sih gitu? Maksudnya Allah itu akan memudahkan segala sesuatunya. Ibadah tuh nggak sekedar rutinitas sholat, sekadar rutinitas baca Al-Quran atau tahajud atau taraweh atau apa, enggak. Ibadah itu keseluruhan di hidup kita gitu. Bangun tidur, ngerjain tugas gitu-gitu. Niat lagi sih, kembali ke niat lagi. Ya gitu mungkin kan. Oke, berarti sekarang masalahnya adalah perbaiki niatnya ya Mbak. Kalaupun emang sempatnya hanya belajar ya diniatkan untuk ibadah gitu ya Mbak berarti ya. Benar. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang masih mau bertanya? Mungkin kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Atau mungkin, oke, silakan Mbak Amani. Itu Mbak Tika, aku mau tanya lagi. Itu kan karena bulan Ramadan kan bulan Al-Quran ya. Jadi kan pasti memperbanyak aktivitas Al-Quran. Tanya dong Mbak, tips waktu yang paling enak dan cara yang paling enak untuk semak-semakan Al-Quran sama adik-adik itu kapan ya Mbak? Makasih. Oh, terima kasih. Tadi pertanyaannya tentang itu ya, simak-simakan waktu baca Quran yang enak gitu, waktu kapan gitu kan? Iya. Kalau aku tahu sih ada 3 waktu sih. 3 waktu di satu hari itu yang paling enak. Yang pertama itu habis subuh. Habis subuh itu paling enak buat ini, apa? Nambah hafalan biasanya. Terus yang habis asar itu biasanya buat murojaah. Murojaah itu paling enak. Terus yang habis maghrib itu juga buat murojaah. Itu sih 3 waktu sih itu. Habis subuh, habis asar, atau habis maghrib. Atau enggak kalau emang lagi sibuk, biasanya habis subuh sama habis maghrib. Gitu. Saya kadang 2 waktu itu habis subuh sama habis maghrib ya. Itu waktu yang bagus gitu buat otak gitu. Buat kalau misalnya diisi sama Al-Quran gitu ya. Itu akan katanya menambah kecerdasan sih. Kalau aku tahu ya. Aku pernah baca aja. Gitu sih mungkin Amani. Oke Mbak, makasih. Oke, terima kasih Mbak Amani. Oke, mungkin satu pertanyaan penutup dari saya ya Mbak. Jadi ini, saya mau nanya, kalau wanita haid itu ketika bulan Ramadan, apa aja sih Mbak ibadah yang bisa dilakukan? Aku belum banyak baca sebenarnya. Kalau ibadahnya atau apa aja. Tapi tahunya itu mungkin kalau buat tilawah ya, buat tilawah atau murojaah. Kalau yang aku pendapat, yang aku ambil tuh ya, kalau baca Quran itu kalau tilawah nggak bisa. Tapi kalau murojaah itu bisa. Setoran murojaah itu bisa. Terus mungkin banyakin zikir sih. Jadi kalau haid itu, ya banyakin zikir sih. Apa lagi ya? Itu sih aku tahunya. Mungkin kalau yang lain tahu, mungkin lebih enak sih. Soalnya aku belum banyak baca juga. Gitu sih, Chan. Oke, berarti kalau untuk tilawah nggak boleh ya Mbak berarti ya? Karena kan saya soalnya suka ini Mbak, kadang-kadang ada yang bilang bahwa kalau untuk halangan tuh baca mushaf itu boleh, jadi tetap bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ada yang seperti apa? Ada yang berpendapat seperti itu gitu. Ada juga yang memang mengatakan bahwa nggak boleh gitu. Jadi mungkin ya, yang kalau yang pasti yang mungkin yang pasti boleh mungkin zikir, sholawat gitu ya Mbak. Jadi ini buat teman-teman nanti kalau misalnya sedang haid, jadi kita nggak ada batasan ya untuk tetap selalu beribadah ini karena bulan Ramadan itu cuma sekali setahun, jadi jangan sampai nih setelah Ramadan kita baru nyesal nih. Ternyata ibadah kita di bulan Ramadan kemarin masih kurang banyak gitu. Oke, mungkin karena juga waktu sudah cukup malam ya. Jadi mungkin pertanyaannya saya akhiri di sini. Mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman ada yang masih mau bertanya, mungkin bisa langsung kontak Mbak Atika ya tadi. Mungkin bisa lewat Instagram,
bisa langsung chat ke Mbak Atikanya gitu. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Atika yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan malam ini dinilai ibadah di mata Allah ya. Jadi mungkin bukan seperti kata Mbak Atika ya, kita di sini mungkin bukan seberapa banyak ilmu yang bisa kita dapat, tapi mungkin lebih kepada seberapa ikhlas niat kita nih untuk ngikutin kajian malam ini gitu. Oke, mungkin sebagai penutup mungkin kita akan ada foto bersama dulu kali ya, Mbak. Mungkin Makasih Mbak Tika. mungkin dari saya aja deh yang screenshot. Oke, mungkin teman-teman yang masih join mungkin bisa on cam ya. Oke, mungkin saya hitung aja ya. 1, 2, 3. Oke. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Atika udah menyempatkan waktu untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan bisa ngisi di tema-tema yang lain mungkin ya, Mbak. Amin, amin. Makasih udah ngundang ya. Mungkin sebagai penutup, mungkin dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Makasih Mbak Tika. Salam buat Fitin.